Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki SHMH merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003-2008, sekaligus anggota DPD RI 2019-2024. Beliau turut hadir di dalam acara wisuda Universitas Nasional tahun akademik 2023-2024 yang menjadi tamu undangan spesial, di mana ia akan memberikan sebuah pembekalan ilmu yang bermanfaat bagi wisudawan dan wisudawati. Di dalam pembekalannya, ia mengatakan bahwa para lulusan Universitas Nasional akan mengalami periode tantangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan lulusan perlu rajin belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut. Terkait dengan tantangan teknologi, Profesor Jimli mengatakan para lulusan diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan intelektual, critical thinking, serta kecerdasan emosional. Tak lupa ia juga mengucapkan selamat kepada para wisudan yang telah lulus, terutama dengan para wisudawati yang menjadi wisudan terbanyak mendapatkan IPK terbaik berpredikat cum laude. Karena baginya, melihat rata-rata wisudan Universitas Nasional yang berprestasi adalah perempuan, prestasi ini bisa menjadi sebuah kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Konstitusi tidak perlu terlalu merinci sampai begitu. Itu kalau pendapat saya tadi ya sudah. MK juga sudah membuat putusan yang kemarin yang ribut itu. Nah sekarang diikuti juga kan oleh Mahkamah Agung. Ya. Tapi Mahkamah Agung itu tidak mempersoalkan angka sebetulnya. Dia hanya mempersoalkan kapan dilantiknya. Yang memenuhi syarat itu pas dilantik usianya sudah terpenuhi atau waktu mendaftar. Bisa aja mendaftarnya belum memenuhi syarat tapi pas jadwal pelantikan sudah memenuhi syarat. Jadi Mahkamah Agung itu menafsirkan soal teknis kata-kata yang menentukan syarat usia itu, ya kan? Diambil contoh beberapa undang-undang yang lain, seperti misalnya para hakim itu dihitungnya itu waktu dilantik. Jadi kalau misalnya kan ada pengangkatan PNS, nah pengangkatan hakim itu tidak langsung dari sarjana hukum langsung jadi hakim, enggak. Itu pengangkatannya itu jadi PNS dulu. Nah, setahun 2 tahun gitu, ya. CPNS calon hakim, baru kalau dia sudah lulus dididik khusus di Pusdiklat, baru dia dilantik menjadi hakim. Nah, syaratnya itu apakah waktu dia mendaftar PNS atau waktu dia dilantik menjadi hakim. Nah, mereka melihat di undang-undang kehakiman, kekuasaan Mahkamah Agung itu waktu pelantikan sebagai hakim. Nah, belajar dari situ, majelis hakim di Mahkamah Agung itu juga mengambil itu sebagai contoh pelajaran bahwa kepala daerah itu yang pas dilantik, bukan pas dia mendaftar, karena proses pendaftaran ini bisa lama, gitu loh, ya kan? Kalaupun misal dia waktu mendaftar, KPU udah terima, tapi pas mau pelantikan usianya tinggal masih belum sampai 10 hari, ya dia bisa perintahkan tunda 10 hari lagi. Nah, tapi tetap dilantik, tapi 10 hari lagi. Jadi ini soal perdebatan kata-kata, nggak apa-apa, silakan aja, kita hormati aja. Cuma kalau you tanya saya nggak akan begitu, saya serahkan pada pembentuk undang-undangnya. Terkait dengan wisuda tadi yang tahun 2045 itu apa aja Pak yang perlu dipersiapkan oleh para wisuda? Ya mereka harus rajin belajar mempersiapkan diri sambil melihat bahwa ancaman ke depan ini lebih sulit. Pertama ada ancaman global, konflik global, kalaupun tidak perang militer, perang nuklir, paling tidak pasti perang bisnis, perang ekonomi makin keras. Ya, jadi itu nanti akan ada perang dingin baru. Nah, jadi kita di era globalisasi begini tidak bisa tidak memperhitungkan itu. Di mana posisi Indonesia, di mana posisi kita, saya, Anda, gitu. Kedua, ada perkembangan teknologi.
yang cepat sekali, luar biasa. Nah, jadi kalau kita tidak serba salah kalau kita ikut di dalam medsos, iblisnya banyak. Tapi kalau kita tidak ikut, rugi juga, malaikatnya juga sama banyaknya. Nah, jadi ya kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Nah, kuncinya itu sikap mentalnya. Apakah dia mudah dipengaruhi atau dia mempengaruhi? Nah, itu sama juga. Apakah dia tangannya di bawah melulu atau tangannya di atas? Kalau para politisi biasanya tangannya selalu di bawah. Yang dipikirkan ya, being in a charge, bagaimana berada di dalam suatu tanggung jawab, suatu jabatan. Tidak dipikirkan ya, those who are in our charge, orang yang ada di dalam tanggung jawab kita. Jadi bukan mikirin orang lain di dalam tanggung jawab kita, tapi mikirin diri sendiri, ya kan, di dalam kedudukan di mana kita pengen bertanggung jawab. Itu ya. Jadi itu ciri orang yang hanya menikmati jabatan kedudukan, bukan orang yang semangatnya memberi, tangannya di bawah, tidak di atas. Ya, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih.